Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pratama dengan NIM ayat 185. Saya di sini akan menyelesaikan tugas sebelum praktikum bab 2, yaitu formulasi dan evaluasi sediaan farmasi. Baik, selanjutnya pendahuluan komponen inti yang mencakup penerapan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan obat. Kualitas atau mutu produk merupakan hal yang paling penting dalam suatu produk, karena perlu mempertahankan konsistensi mutu produk. Sediaan farmasi dapat memastikan keamanan, efektivitas, dan kenyamanan obat yang dikonsumsi oleh pasien, serta membantu menjamin kualitas dan standar produksi yang dipasarkan. Lalu, sediaan farmasi. Sediaan farmasi dibagi menjadi 3, yaitu sediaan solida, sediaan liquid, dan sediaan semi-solida. Sediaan solida adalah sediaan yang mempunyai tekstur dan bentuk yang padat serta kompak. Sediaan solida mempunyai bermacam-macam bentuk, contohnya tablet, kapsul, supositorio, dan ovula. Sediaan solida adalah sediaan yang mempunyai tekstur dan bentuk yang padat serta kompak. Sediaan solida mempunyai bermacam-macam bentuk, contohnya baik. Sediaan liquid. Sediaan liquid farmasi adalah bentuk sediaan obat yang berbentuk cair atau memiliki konsistensi berupa cairan. Bentuk ini biasanya terdiri dari bahan aktif yang terlalu tersuspensi atau tersuspensi dalam medium cair. Sediaan liquida digunakan berbagai rute pemberian seperti oral, topika, rektal, parenteral, dan lainnya tergantung pada tujuan terapi dan sifat fisik hukumnya bahan aktifnya. Contoh, sediaan liquid, sirup, suspensi, emulsi, dan eliksir. Sediaan semi-solida. Sediaan semi-solida merupakan sediaan setengah padat pada produk topikal yang ditujukan untuk aplikasi pada kulit atau membran mukosa untuk mencapai efek lokal dan kadang-kadang sistemik pada lokasi pemberian. Sediaan semi-solida memiliki elemen struktur yang kompleks terdiri dari 2 fasa, minyak dan air atau lebih. Contoh sediaan semi-solida salep, ointment, pasta, gel, krim, lotion, dan liniment. Nah, aspek mutu sediaan farmasi, formulasi, dan evaluasi fisik dalam aspek research and development, tahap R&D adalah saat perancangan sediaan dilakukan, di mana aspek fisik menjadi pertimbangan utama. Preformulasi fisik melakukan studi sifat fisik bahan aktif dan eksipien seperti ukuran, partikel, polimorfisme, higroskopisitas, laju disolusi intrinsik, dan karakteristik aliran serbuk. Data ini esensial untuk memprediksi perilaku bahan dalam formulasi dan produksi perancangan formula, menetapkan jenis sediaan solida, liquida, dan semi-solid, dan komposisi kuantitatifnya untuk mencapai karakteristik fisik yang optimal seperti solida, kekerasan, friabilitas, waktu hancur, laju disolusi, dan lain-lain. Solida, liquida, atau semi-solid itu adalah viskositas, pH, untuk kenyamanan atau stabilitas, dan homogenitas, dan lain-lain. Steril, kejernihan, dan tonisitas. Studi stabilitas fisik melakukan uji stabilitas untuk memantau perubahan atribut produk fisik seiring waktu, misalnya pemisahan fase, perubahan warna, perubahan viskositas, atau sedimentasi untuk menentukan usia simpan produk. Nah, produksi dan in-process control atau IPC. Tahap produksi memastikan sediaan dibuat sesuai rancangan, dengan IPC berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini untuk mendeteksi masalah atau potensi kegagalan sedini mungkin sehingga mencegah kegagalan bad. Produksi, proses pembuatan harus mempertimbangkan aspek fisik material seperti sifat alir serbuk atau granul untuk pengisian kapsul atau pencetakan tablet, atau laju pengadukan untuk memastikan homogenitas sediaan cair atau semi-solid. IPC, pengujian fisik yang dilakukan selama proses produksi untuk memastikan konsistensi dan kualitas produk, antara lain IPC granul seperti pengujian kadar, lembab, sifat alir, kompresibilitas, atau IPC tablet seperti pengujian keseragaman bobot, kekerasan, dan ketebalan. IPC sediaan cair atau semi-solid seperti pengujian pH, viskositas, dan homogenitas. Evaluasi mutu fisik akhir melakukan pengujian fisik lengkap pada produk jadi sesuai farmakope untuk memastikan sediaan memenuhi spesifikasi mutu, misalnya uji disolusi, uji waktu hancur, volume terpindahkan, dan keseragaman kandungan. Baik, selanjutnya ada compounding dispensing. Dalam penyelayanan kefarmasian, aspek formulasi dan evaluasi fisik sangat relevan dalam kegiatan peracikan atau compounding untuk sediaan yang dibuat khusus. Compounding atau peracikan melibatkan penyiapan sediaan seperti puyer, kapsul, racikan, atau krim khusus berdasarkan resep. Peracikan wajib memastikan homogenitas, distribusi zat aktif merata, seragaman bobot atau dosis, dan penerimaan pasien, misalnya tekstur, rasa, atau tampilan.
Evaluasi fisik, walaupun tidak sekompleks industri, evaluasi fisik tetap harus dilakukan seperti pengecekan keseragaman warna untuk campuran serbu homogenitas visual atau untuk suspensi atau emulsi racikan dan volume atau berat total yang tepat dan sesuai berdasarkan etiket. Dispensing dan penyerahan, memastikan stabilitas fisik sediaan racikan dalam wadah akhir dan memberikan instruksi kepada pasien mengenai cara penyimpanan untuk menjaga kualitas fisik. Misalnya, menghindari pemisahan fase atau perubahan bentuk yang mungkin terjadi. Konsep formulasi dan teknik evaluasi mutu fisik. Sebutkan dan jelaskan. Perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatur psikometer, vibrator, dissolution tester, hardness tester, Foster, analyzer, dan tape density dalam konteks evaluasi mutusin informasi. Mengenai persyaratan stabilitas fisik, sediaan emosi, dan sebutkan faktor-faktor yang dapat memicu kestabilan fisik, seperti creaming, cracking, atau sedimentasi. Nah, parameter evaluasi fisik tablet. Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan tepat atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metodenya dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet gempa. Kelebihan dari sediaan tablet mengandung satu dosis zat aktif yang tepat, transportasi mudah, penyaluran rasa dan bau yang baik, lebih stabil dari bentuk cair. Kriteria umum yang mendesain sediaan tablet, disolusi obat optimal sesuai dengan tataran spesifik atau farmakope, ketersediaan hayati sesuai dengan tujuan penggunaan, pelepasan segera atau modifikasi, ketelitian dan keseragaman kandungan obat dalam setiap takaran, penerimaan oleh pasien, ukuran, bentuk, rasa, warna, dan sebagainya. Mendorong pasien menggunakan obat sesuai dengan aturan pemakaian obat. Stabilitas, yaitu termasuk stabilitas bahan aktif, formulasi tablet secara menyeluruh, waktu hancur, kecepatan dan jumlah bahan aktif terdisolusi dari tablet untuk jangka tunda. Manufaktur stabilitas atau rancangan formulasi memungkinkan untuk memproduksi batch obat secara efisien, ekonomis, praktis selama produksi dan reproduksi. Lalu selanjutnya ada yang namanya evaluasi sediaan tablet secara organoleptis. Uji organoleptis atau visual, rupa, bau, rasa. Sangat penting untuk penerimaan konsumen dan mengontrolan keseragaman antara bahan serta antar tablet yang satu dengan yang lain, memantau pembuatan yang bebas dari kesalahan. Tablet diamati secara visual, apakah terjadi ketidakhomogenan zat warna atau tidak, bentuk permukaan tablet, permukaan cacat atau tidak, dan harus bebas dari noda atau bintik-bintik. Nah, evaluasi sediaan tablet keseragaman ukuran. Ketebalan tablet adalah satu-satunya variabel dimensi yang berhubungan dengan proses pada tekanan kompresi yang konstan. Ketebalan tablet bervariasi dengan berubahnya pengisian di distribusi ukuran partikel, serta kepadatan campuran partikel yang dikempa dengan berat tablet, keseragaman ukuran, perbandingan diameter, dan tebal. Ketebalan harus terkontrol agar dapat diterima oleh konsumen dan memudahkan dalam pengemasan. Uji keseragaman ukuran dapat dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Prosedurnya diambil secara acak 20 tablet, lalu diukur diameter dan tebalnya menggunakan jangka sorong. Syaratnya, menurut Farmakope Indonesia edisi 3, tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 11 atau 3 tebal tablet. Dari 1/3 tebal tablet. Nah, evaluasi sediaan tablet kekerasan. Kekerasan menggambarkan kekuatan tablet untuk menahan tekanan pada saat proses produksi, pengemasan, dan pengangkutan. Prinsip pengukurannya adalah memberikan tekanan pada tablet sampai tablet retak atau pecah. Harus diperhatikan adanya hubungan kekerasan dan daya hancur serta kecepatan melarut obat menjadi sangat penting. Pada penambahan tekanan kompresi, nilai kekerasan tablet meningkat sedangkan ketebalan tablet berkurang. Kekuatan minimum untuk tablet adalah sebesar 4 kg per cm kubik. Alat yang digunakan pada uji kekerasan adalah hardness tester. Kekerasan prosedur uji dilakukan menggunakan hardness tester terhadap 20 tablet yang diambil secara acak. Kekerasan diukur berdasarkan luas permukaan tablet dengan menggunakan beban yang dinyatakan dalam kilogram. Satuan kekerasan adalah kilogram. Tentukan kekerasan rata-rata dan standar deviasinya. Syaratnya, tablet besar itu lebih dari 500 mg.
7 sampai 10 kilogram per sentimeter kubik. Tablet kecil itu kurang dari 500 gram atau setara 4 sampai 6 kilogram per sentimeter kubik. Evolusi sediaan tablet yaitu uji friabilitas, merupakan uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami oleh tablet sewaktu pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan. Dilakukan menggunakan alat friabilator atau parameter yang diuji adalah kerapuhan tablet terhadap gesekan atau bantingan selama waktu tertentu. Prosedur uji friabilitas, tablet yang diambil secara acak dibersihkan satu-satu dengan sikat halus, lalu ditimbang. Masukkan semua tablet ke dalam alat, lalu putar sebanyak 100 putaran. Lalu tablet dibersihkan lagi dan ditimbang. Tablet yang baik memiliki friabilitas kurang dari 1% menurut USP 35 halaman 187. Sampel bobot kurang lebih sama dengan atau kurang dari 650 mg. Ambil sejumlah sampel mendekati bobot total 6,5 gram bobot atau lebih dari 650 gram sebanyak 10 tablet uji. Lama pengujian 25 rpm sama dengan 1 rpm sebanyak 100 putaran dalam kurun 4 menit. Persyaratan tidak lebih dari 1% ketentuan. Pengujian ulang dilakukan sebanyak 2 kali yang dikarenakan nilai lebih dari target yang diharapkan 1%. Tentu hasil uji dari 3 uji tersebut, uji dinyatakan gagal jika terdapat tablet yang hancur atau pecah. Lalu evaluasi selanjutnya adalah keseragaman bobot. Menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 3, jumlah bahan yang diisikan ke dalam cetakan yang akan ditekan menentukan berat tablet yang dihasilkan tergantung pada daya alur seluruh prosedur. Diambil 20 tablet secara acak lalu ditimbang masing-masing tablet, hitung bobot rata-rata dan penyimpangan terhadap bobot rata-rata. Tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga pada kolom B. Nah, ini ada uji keseragaman sediaan, merupakan uji berdasarkan pada penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam satuan sediaan atau umumnya terlampir pada monografi sediaan. Prosedur ambil tidak kurang dari 30 satuan dan tetapkan kadar dari masing-masing 10 satuan sediaan terlebih dahulu. Hitung nilai persamaan. Berikut syaratnya terlampir. Syarat penggunaan keseragaman kandungan dan uji keseragaman bobot sediaan terlampir. Nah, keseragaman sediaan memenuhi syarat jika nilai penerimaan 10 unit sediaan pertama tidak kurang atau sama dengan L1%. Jika nilai penerimaan lebih besar dari L1%, lakukan pengujian pada 20 unit sediaan tambahan dan hitung nilai penerimaan. Memenuhi syarat jika nilai penerimaan akhir dari 30 unit sediaan lebih kecil atau sama dengan L1% dan tidak ada 1 unit pun kurang dari 1 atau tidak ada pun lebih dari 1, kecuali dinyatakan lain. Nilai L1 adalah 15,0 dan L2 adalah 25,0. Uji waktu hancur. Menurut Pharmacopeia Indonesia 5 halaman 1613, penetapan kesesuaian batas waktu yang tertera di masing-masing monografi sediaan hancur sempurna bukan terlarutnya zat aktif, umumnya air, suhu 30 derajat Celcius atau plus 2 derajat Celcius. 6 unit sediaan atau lebih persyaratan, semua sediaan harus hancur sempurna pada batas waktu yang tertera pada masing-masing monografi. Jika ada 1 atau 2 tablet tidak hancur, lakukan uji 12 sediaan lagi. 16 dari 18 uji hancur sempurna. Nah, ada uji disolusi, metode analisis secara fisikokimia guna mengukur kecepatan atau besar konsentrasi zat aktif dari sediaan terlepas dan terlalut pada kondisi yang telah ditetapkan. Uji ini digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan yang digunakan secara oral. Berikut terlampir. Evaluasi sediaan sirup atau suspensi. Sirup adalah larutan yang mengandung konsentrasi tinggi sukrosa dan gula lain. Sirup merupakan larutan yang kental, jernih, dan manis. Formula umum sediaan sirup terdiri dari bahan obat, pelarut, pendapar jika perlu, pemanis dan perisa atau pewangi, pewarna, pengawet, antioksidan jika perlu, dan pengental. Suspensi adalah satu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa.
Zat yang terdispersi halus tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Sediaan suspensi terdiri dari sediaan suspensi jadi, dari suspensi rekonstitusi atau suspensi kering. Evaluasi sediaan sirup organoleptis, pH, sediaan BC, kadar stabilitas, volume terpindahkan, viskositas wadah. Evaluasi sediaan suspensi homogenitas adalah pH sediaan, derajat flokulasi atau laju sedimentasi, redispersibilitas, rheologi, penentuan ukuran partikel, suspensi, densitas. Evaluasi sediaan sirup atau suspensi itu meliputi uji organoleptik dilakukan menggunakan panca indera yang meliputi melihat warna, ekstrak, mencium bau, warna, rasa, dan konsistensi ekstrak yang dibuat. Uji pengujian pH merupakan salah satu parameter yang penting karena nilai pH yang stabil dari larutan menunjukkan bahwa proses distribusi dari bahan dasar dalam sediaan merata. Uji redispersi. Pemeriksaan mutu yang dilakukan yaitu uji redispersi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan suspensi untuk dapat terdispersi kembali secara homogen dengan pengocokan ringan. Redispersi dipengaruhi oleh viskositas dari sediaan, di mana semakin tinggi viskositas, maka redispersibilitas yang dihasilkan semakin rendah. Uji bobot jenis dilakukan dengan menggunakan yaitu alat piknometer yang bersih dan kering. Larutan sirup dimasukkan ke dalam piknometer. Sesuaikan suhu piknometer yang terisi hingga 25 derajat Celcius. Buang cairan berlebih dan timbang. Jika monografi menunjukkan suhu selain 25 derajat Celcius, piknometer yang terisi harus diatur sampai suhu yang diinginkan tercapai sebelum penimbangan. Kurangi berat piknometer kosong dari berat piknometer penuh. Uji bobot jenis dilakukan untuk mengontrol bobot jenis dari suatu sediaan sirup. Pengujian menggunakan alat piknometer. Persyaratan bobot jenis sediaan sirup yang diterapkan yaitu sama dengan atau lebih 1,2. Uji viskositas ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan kentalan yang telah disiapkan, di mana kekentalan mewakili ketahanan fluida untuk mengalir. Periksa viskositas dengan viskometer dengan merendam spindel dalam larutan preparat, mencelupkannya ke dalam larutan preparat, memulai instrumen dengan kecepatan putar, dan kemudian membalikan kecepatan secara terus-menerus. Berikut terlampir gambar alat untuk pengujian viskositas. Yaitu ada Oswald, bola jatuh, dan juga terlampir. Uji volume terpindahkan dirancang untuk memastikan bahwa larutan oral dan sirup yang dikemas dalam wadah multidosis dengan volume berlaber tidak lebih dari 250 ml, tersedia dalam bentuk sediaan cair atau cair medium. Volume yang ditunjukkan saat dikeluarkan dari wadah aslinya memberikan volume yang tertera pada label sediaan. Evaluasi sediaan sirup suspensi untuk uji stabilitas pada sirup. Penyimpanan dilakukan pada 3 suhu yang berbeda, suhu dingin, suhu ruang, suhu ekstrim. Uji homogenitas pada uji ini perlu dilakukan karena merupakan salah satu persyaratan penting. Sediaan larutan adalah homogen. Sediaan yang homogen menunjukkan bahwa zat aktif dapat tercampur secara merata dan diharapkan mampu memberikan efektivitas yang sama. Uji derajat flokulasi adalah uji derajat flokulasi pada sirup dapat dilakukan dengan mengamati laju pengendapan suspensi dari waktu ke waktu, yang mana itu diukur dengan mengamati perubahan volume atau tinggi sedimen pada tabung reaksi berskala. Nah, prinsip dan fungsi instrumen viskometer. Alat ukur yang digunakan untuk menentukan kekentalan adalah viskositas. Suatu larutan atau viskometer alat ukur dapat mengukur tingkat kekentalan suatu zat cairan dengan akurat dan spesifiknya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Berikut gambar instrumen viskometer terlampir. Macam-macam viskometer Oswald.
Viskometer Oswald merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menentukan kekentalan suatu cairan. Alat ini terbuat dari bejana kaca yang berbentuk U dan mampu menampung sejumlah zat tertentu. Viskometer Oswald bekerja dengan konsep kecepatan alir suatu fluida dalam suatu pipa tabung. Semakin kecil kecepatan alir larutan, maka semakin besar nilai viskositasnya. Viskometer Oswald berfungsi mengukur waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah fluida tertentu untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat larutan itu sendiri. Viskometer bola jatuh. Prinsip pengukuran viskometer bola jatuh adalah mengukur waktu tempuh bola pejal yang dijatuhkan secara vertikal dalam sebuah tabung gelas yang berisi cairan dalam keadaan diam. Pengukuran nilai koefisien viskositas cairan menggunakan viskometer bola jatuh mengikuti kaidah hukum Stokes. Hukum Stokes menyatakan bahwa apabila sebuah benda bergerak dengan kecepatan volume dalam suatu fluida dengan nilai-nilai koefisien viskositas tertentu, benda tersebut akan mengalami gaya gesek fluida yang disebut gaya Stokes. Nilai K merupakan konstanta yang bergantung terhadap bentuk geometri benda. Viskometer bola jatuh berfungsi sebagai alat ukur viskositas yang mengukur waktu yang dibutuhkan sebuah bola untuk melewati cairan dengan jarak tertentu berdasarkan prinsip hukum Stokes dan juga hukum Newton. Nah, berikut alat viskometer bola jatuh, gambarnya terlampir. Viskometer Stormer. Nah, prinsip kerja alat ini adalah mengamati besarnya hambatan oleh rotor yang berputar dalam cairan atau sediaan, mengukur viskositas dengan menggunakan beban untuk memutar sebuah pedal atau impeller di dalam cairan uji. Fungsinya untuk mengukur beberapa titik pengukuran atau multi-point instrument. Untuk mengetahui apakah bahan bersifat time dependent atau time independent, kecepatan putar yang diukur dari gerakan pedal digunakan untuk menghitung nilai viskositas atau kekentalan cairan. Semakin tinggi viskositasnya, semakin lambat pedal akan berputar di bawah beban yang sama. Nah, berikut ada alat variabilator. Kerapuhan merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman. Kerapuhan diukur dengan variabilator. Prinsipnya adalah menetapkan bobot yang hilang dari sejumlah tablet selama diputar dalam variabilator. Selama waktu tertentu, uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami selama pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan. Uji ini berhubungan dengan kehilangan bobot akibat abrasi atau pengikisan yang terjadi pada permukaan tablet. Berikut gambar alat variabilator terlampir. Dissolution tester. Uji disolusi adalah melarutnya zat aktif dari sediaan padat menjadi larutan dalam media cair tertentu. Dalam kondisi terkontrol, fungsinya adalah untuk menjamin kualitas dan efektivitas obat, memprediksi bioavailabilitas in vivo, mengontrol kualitas produksi, dan sebagai dasar untuk pengembangan formulasi baru. Uji ini digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi sediaan tablet dan kapsul, kecuali pada etiket dinyatakan bahwa tablet harus dikunyah. Alat dianggap sesuai bila hasil yang diperoleh berada dalam rentang yang diperbolehkan seperti yang tertera dalam sertifikat dan kalibrator yang bersangkutan. Berikut gambar terlampir. Hardness tester. Memberikan tekanan terhadap diameter tablet menggunakan alat hardness tester sampai tablet retak atau hancur. Semakin besar tekanan yang diberikan saat pengempaan, maka semakin meningkat pula kekerasan tablet. Tablet harus mempunyai kekuatan dan kekerasan tertentu serta dapat bertahan dari berbagai goncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan, dan transportasi. Alat yang biasa digunakan adalah hardness tester. Kekerasan alat barometer yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan, kikisan, dan terjadi keretakan tablet selama pemukusan, pengangkutan, dan pemakaian. Moisture analyzer. Moisture analyzer merupakan instrumen yang menggunakan prinsip kerja analisa termografimetrik yang akurasinya sangat tinggi.
Moisture analyzer memanfaatkan lampu inframerah atau halogen sebagai sumber panas. Pada moisture analyzer terdapat alas wadah aluminium sampel yang dapat diisi oleh dan pada bagian atasnya terdapat kumparan koil pemanas listrik. Kumparan listrik ini akan memanas ketika pengukuran kadar air dimulai. Secara otomatis berat sampel akan dimonitor oleh alat sehingga persentase kadar air sampel dapat diketahui dan ditampilkan pada monitor. Alat ini digunakan untuk mengukur kadar air pada berbagai sediaan seperti serbuk, granul, dan bahan baku, yang merupakan parameter penting untuk stabilitas dan kualitas produk. Tapped Density Tester. Density Tester adalah alat yang digunakan untuk menentukan kerapatan serbuk atau granul. Prinsip metode pengetapan tap density diperoleh dengan mekanisme mengetuk gelas ukur atau wadah yang berisi sampel bubuk. Setelah mengamati volume awal serbuk atau massa, mengukur tabung atau wadah dengan mesin tapped, dan volume atau massa yang dibaca dicatat perubahan massanya. Mengukur kerapatan curah dan kerapatan mampat dari serbuk. Nah, berikut alat density testernya sudah kami lampirkan di samping. Nah, berikut adalah persyaratan stabilitas. Granulasi harus memenuhi persyaratan stabilitas fisik agar tetap homogen dan tidak memisah, dan mempertahankan ukuran serta distribusi droplet selama penyimpanan. Persyaratan utamanya meliputi yang pertama itu adalah tidak terjadinya pemisahan fase secara nyata. Lalu yang kedua, ukuran droplet stabil dan tidak berubah signifikan. Yang ketiga, droplet terdispersi merata dalam fase kontinu. Yang keempat, lapisan antarmuka atau film surfaktan atau emulsifier harus stabil. Lalu selanjutnya, viskositas fase kontinu memadai atau tidak terlalu tinggi ataupun rendah. Zeta potensial cukup besar untuk mencegah flokkulasi. Tidak terjadi inversi fase, misal dari oil water menjadi water oil. Stabil terhadap suhu, kelembaban, dan guncangan mekanis. Dapat terdispersi kembali bila terjadi creaming ringan. Stabilitas mikrobiologi tetap terjaga agar struktur emulsi tidak rusak. Nah, berikut terlampir penyebab fenomena ketidakstabilan, creaming, sedimentasi, flokkulasi, cracking atau opening. Faktor yang memicunya berikut sudah kami lampirkan. Evaluasi emulsi. Yang diamati adalah warna, rasa, dan bau emulsi. Pemberian dikatakan baik jika warna emulsi tidak berubah dan baunya tidak hilang. Pemeriksaan pH. Emulsi yang telah terjadi dari masing-masing formula dituangkan ke dalam gelas pial 20 ml dan gelas piala 20 ml dan selanjutnya diukur pH dengan pH meter. Pemeriksaan bobot jenis ditimbang piknometer kosong diisi suspensi obat kemudian ditimbang. Uji stabilitas emulsi dengan metode freeze thaw, uji sentrifugasi atau pemeriksaan kadar berikut rumusnya sudah kami lampirkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.